Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafa hadhil ummata bil manaqibil aliyah wa manna ala ba'dihim bi ittila'i asrarihi wa ihtara minhum bil wilayah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin ma'adin asrar rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i sunnatihi as-saniyah. Qala Allah ta'ala: ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini dalam bersama-sama kita beribadah, yaitu kita bersama-sama mendengarkan membaca Maulid Habsyi. Mudah-mudahan dengan barakat Rasulullah, barakah zuriat Rasulullah, barakah aulia wassalihin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi, merahmati kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari kebaikan dan apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita beruntung dengan berhadir Habib Alwi Assegaf Hasidin dari Bogor adalah samping kanan, dan yang di sebelahnya adalah Habib Abdurrahman Al-Habsyi dari Martapura Sidin. Kita doakan Sidin sehat afiat, panjang umur, kabul hajat. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan sabaratan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi malam hari ini kita mengambil barokah membaca manaqib dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, yang mana minggu tadi kita sudah membaca tentang manaqib Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi malam hari ini kita membaca manaqib anak beliau, yaitu Imam Ubaidillah. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-10. Imam Ubaidillah radhiyallahu an, beliau dilahirkan di kota Basrah, negeri Irak, pada tahun 295 Hijriah. Beliau tumbuh besar di lingkungan agama di bawah asuhan sang ayah. Di usia 20 tahun beliau berhijrah bersama ayahnya pada saat kota Basrah Irak diserang berbagai macam fitnah. Jadi Sidin mengikuti ayah Sidin berhijrah dari Irak kemarinlah, lalu ke Madinah, lalu ke Makkah. Di kota Makkah bertemu dengan orang-orang Hadramaut, dan Sidin dipinta untuk hijrah ke Hadramaut. Jadi Imam Ubaidillah pun mengikuti.
Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sangat dikenal sebagai al-imam yang sangat dermawan di bidang ilmu dan mempunyai ketakwaan yang sempurna, selalu menghargai dan membalas kebaikan orang lain, sangat rendah hati dan selalu dalam kesederhanaan. Oleh karena itu beliau tidak menggunakan nama Abdullah. Jadi Sidin, nama Sidin Abdullah, tapi Sidin ketujuh dengan dipanggil Ubaidillah. Justru memakai kalimat yang lebih rendah, yaitu Ubaidillah, yang artinya hamba yang kecil. Hal ini merupakan tanda pengakuan terhadap Tuhan dan bentuk kerendahan hati beliau. Dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau rela untuk berhijrah bersama sang ayah dari kota Basrah yang terkenal pada saat itu akan kejayaan yang penuh dengan kemewahan serta berkecukupan. Jadi Sidin termasuk orang yang berkecukupan. Sidin pindah menuju Madinah Al-Munawwarah melalui jalan Sam. Nah, kita membayangkanlah kayak apa Sidin, perjalanan Sidin nih jauh kada dapang wayah ini bermobil, ya tentunya baonta kuda mungkinlah. Nah, beberapa hari ini setelah menetap di Madinah beberapa waktu, Al-Imam Ubaidillah ingin meneruskan perjalanannya ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 318 Hijriah. Setelah jadi Imam Ubaidillah dan ayahnya tadi bertemu sekelompok penduduk yang berasal dari Hadramaut. Jadi Sidin awal-awal yang datang ke kota Hadramaut. Jadi orang-orang Hadramaut memohon kepada ayah beliau agar berhijrah ke kota Hadramaut bersama keluarganya. Maka dari sinilah timbul keinginan pada diri Al-Imam Muhajir untuk hijrah ke Hadramaut. Setelah Al-Imam Muhajir hijrah ke Hadramaut dan menetap di perkampungan Husaisiyah, Al-Imam Muhajir menyuruh anak beliau Al-Imam Ubaidillah agar pergi ke Makkahul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk memperdalam ilmu. Jadi Sidin kembali ke Makkah belajar ilmu, yang mana pada ketika itu kota Makkah dan Madinah adalah sumber ilmu Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagai tempat pertemuan para ulama dari penjuru dunia. Pada saat itu Al-Imam Ubaidillah belajar dengan Syekh Abu Thalib Muhammad bin Ali Atiyah Al-Harisi Al-Maki, dan beliau sempat mengambil ijazah dan seluruh sanad yang ada pada Imam Abi Thalib Al-Maki. Sesudah beberapa lama menimba ilmu agama di kota Makkah dan Madinah, beliau pulang ke Hadramaut dan menetap di Husaisiyah, melihat dari berbagai macam ilmu yang ada pada Al-Imam Ubaidillah. Maka sang ayah mengizinkannya untuk memberikan fatwa kepada orang lain. Jadi Sidin disuruh mengajar dan memberi fatwa, juga mengajarkan ilmunya hingga akhirnya beliau menjadi khalifah dari sang ayah. Setelah Al-Imam Muhajir wafat, beliau pindah ke perkampungan yang bernama Sumal di daerah Tarim Hadramaut dan menghadiahkan lahan tanah yang beliau miliki di perkampungan Husaisah. Jadi Sidin tadi Abbas Sidin di Husaisah, diwakafkan Sidin tanah Sidin tadi kepada pembantunya Syekh Ja'far bin Makhdam. Maka perkampungan Sumal inilah beliau membangun rumah dan membeli satu petak tanah untuk dijadikan kebun kurma. Kemudian beliau menikah dengan seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang beliau nama Jadid. Itu pertamanya. Waktu berjalan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, hingga akhirnya di usia 93 tahun beliau meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu pada tahun 383 Hijriah Sidin wafat. Al-Imam Ubaidillah mempunyai 3 orang anak laki-laki,
Mereka adalah Al-Imam Basri, Al-Imam Alwi, Al-Imam Jadid. Nah, jadi Imam Alwi itulah yang sampai sekarang dan anak cucu Sidin disebut dengan Bani Alawi, yang mana sekarang ini rami orang membahas itulah itu orang yang ketujuh memfitnah. Sudah jelas makam Sidin ada dan manakib Sidin pun lengkap. Jadi kita kada usah umpat-umpatan orang-orang yang ketujuh memfitnah, karena kita sudah hidup di akhir zaman, macam-macam sudah timbulan. Nah, kita ikuti adalah guru-guru kita yang bujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memantapkan kita di dalam ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, juga beliau mengikuti, juga selalu mengikuti sunnah-sunnah mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari fitnah dengan berkat Al-Imam Ubaidillah dan orang-orang yang berhijrah bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana bidarikal firdausi ya rajwana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk mengambil barokah kita mintakan kepada Habib Alwi Assegaf Sidin memberikan tausiah mauizah hasanah. Terserah Sidin 10-20 menit terserahlah. Okay. Ya hadirlah ini atas. Jadi kita persilakan kepada Habib Alwi dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadal yawm fi kulli yawm fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan sahibul majlis Al-Habib Alwi Al-Aidarus. Kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, diluaskan dakwahnya, dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu pula Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula para asatid yang hadir, ya, para guru yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Yang mana alhamdulillah tidak terasa kita telah memasuki bulan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karunia yang Allah berikan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja ketika Nabi dalam keadaan hidup, bahkan Nabi dalam keadaan mati pun masih memberikan manfaat terhadap umatnya. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau katakan di dalam qasidahnya, lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla taha wal batuli.
Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, lakum busyral ijabati wal qabuli, sungguh keberuntungan untuk kalian. Apa keberuntungan tersebut? Ijabati wal qabuli, yaitu keberuntungannya doa kita bakalan diijabah oleh Allah, bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, minal maula biwasitatir rasuli, dari Allah dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan Imam Al-Busiri beliau mengatakan, wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi bihimi. Kata Imam Al-Busiri, semua mukjizat para anbiya pasti sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, inilah pengabulan doa kita bakalan diijabah dengan berkat perantara baginda Muhammad SAW. Sebagaimana para ulama beliau menjelaskan, di antaranya Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan di dalam bab, di dalam kitab Al-Adhkar, bab ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi menjelaskan, wa anil Utbi, dari Utbi. Ini Utbi yang meriwayatkan, yang menceritakan cerita ini, ya. Dan para ulama banyak, bahkan Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, ya, cerita ini, ya. Wa anil Utbi, dari Utbi, ada seorang badui, seorang orang desa datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku datang terhadapmu, kata ini orang badui, ziarah ke makam Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kata ini orang badui, aku mendengar firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau seandainya engkau mendolimi dirimu, maksudnya berbuat dosa, fastaghfirullah, minta ampun sama Allah, wastaghfara lahumur rasul, minta ampun sama Rasul supaya dimintakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka akan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, aku meminta terhadapmu, berikan syafaat terhadap aku. Lalu, ya, ini orang badui, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, ya, salam sama Rasul, terus memuji Nabi dengan pujian, ya khairaman dufinat fi turbatil a'dumahu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabri anta sakinuhu fihil afaf wa fihil jud wal karam. Dengan qasidah yang begitu panjang, wahai yang sebaik-baik dikuburkan, nyawaku tebusan untuk yang berada di dalam makam ini, memuji Nabi. Habis itu nih orang badui, orang desa, habis beres kayak gitu paling, ya, pergi. Ini yang meriwayatkan, Utbi ini dilanda kantuk yang begitu dahsyat. Dilanda kantuk yang begitu dahsyat nih, Utbi lagi di makam Rasulullah. Ya, lagi di makam Rasulullah, tertidur Utbi dan melihat di dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wahai Utbi, kabarkan kabar gembira terhadap orang desa tadi, bahwasannya dosanya saat ini diampuni oleh Allah dan orang tersebut akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun Utbi yang meriwayatkan daripada riwayat tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lihat, dengan perantara Rasulullah, dengan memuji Nabi, bersolawat terhadap Rasul, dosa-dosa orang yang tadi datang diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikata diajarkan oleh para ulama, kita diajarkan oleh para guru untuk apa? Senantiasa solawat kepada Rasulullah, ya, di dalam qasidah-qasidahnya. Sebagaimana Imam Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya, para habaib ngarang daripada qasidah-qasidah seperti Imam Al-Haddad, seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, supaya apa?
supaya tadi kita sholawat, dosa-dosa kita diampuni sama Allah, dan kita punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, tata cara di dalam kita berdoa. Awalnya tuh diajarin sholawat dulu, habis itu doa, ya, diajarin sholawat, terus akhirnya pakai sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melalui apa? Tadi kata Habib Ali Habsyi, ya, lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasul. Dengan perantara Rasulullah, hajat kita bakalan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kuncinya langit apaan? Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak sholawat kepada Rasul, ya, terkhusus di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Ayo, ya, perbanyak sholawat kita sama Rasulullah, perbanyak lisan kita basahi menyebut nama Nabi Muhammad. Karena kata ulama, adimus salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Lazimkan salawat kepada Rasul, ya, sama Rasulullah. Lazimin salawat, biasain. Target di dalam hari, sehari kita 10, sehari 100, sehari 1000, sampai di Hadramut, ya, di Hadramut tadi kita dengar ada namanya Sayyidina Isa al-Muhajir yang pertama hijrah ke kota Hadramut. Di Hadramut tuh ada namanya Sayyikhah Sultanah Az-Zabidi, seorang perempuan yang begitu masya Allah. Kita ziarah ke tempatnya, bahkan di rumah beliau sampai sekarang tuh ada kamar beliau yang khalwat, tempat khalwat beliau bisa berjumpa dengan Rasulullah, ya, bisa berjumpa dengan Rasulullah dengan perantara apa sih amalannya? Amalannya satu, sholawat sama Rasulullah SAW, ya, sholawat sama Nabi. Sampai subhanallah di Jakarta tuh, ya, ada orang tukang jualan dodol, tahu kan dodol, ya, tukang jualan dodol. Ini dodol subhanallah laku, laris, pesat. Sampai ditanya, nih resepnya apaan? Kok beda sama dodol-dodol yang lain? Setiap saya sekali ngudek, saya sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Berarti berapa kali tuh muterin tuh dodol, ya, berapa banyak itu juga dia sholawat kepada Rasulullah. Makanya ayo, ya, ayo perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena tadi kata ulama, adimis sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Sholawat sama Nabi itu pasti diterimanya sama Allah, ya. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita nih di antara terima sama nggak diterima, kecuali sholawat kepada Rasulullah pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita punya hajat, pengen apaan? Sholawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat kepada Nabi. Sampai kata Al-Habib Ali, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Dan puncak daripada sholawat tersebut bukan hanya kita menyebut nama Nabi, puncaknya adalah berjumpa dengan sang kekasih, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kadang ada orang, ya, ada baca sholawat sekian nanti hajat bakalan dikabulkan, ya, kalau pengen cepet kaya baca sholawat sekian, ya. Hakikat sholawat, hakikatnya orang yang sampai puncak baca sholawat itu tadi apa kata Habib Ali Habsyi, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang bersambung dengan sholawat yang bersambung dengan ruh yang disolawati, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya apaan? Pengen berjumpa dengan Rasulullah, ya. Makanya kalau kita pengen, ya, pengen berjumpa dengan Rasul, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sampai ada salah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, saya akan jadikan waktu saya sepertiganya buat sholawat. Apa kata Rasulullah? Apabila engkau tambah lebih baik, ya. Setengah daripada waktuku akan aku jadikan sholawat kepadamu ya Rasulullah, kalau ditambah lebih baik. Sampai kata nih sahabat, seluruh waktuku akan aku jadikan sholawat terhadapmu ya Rasulullah.
Apa kata Nabi? Kalau engkau benar-benar seperti itu, maka kesusahanmu Allah bakalan angkat dan hajat-hajatmu bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sholawat, makanya kata Al Habib Ali Habsyi itu, amaliyah yang paling gampang di akhir zaman itu sholawat. Udah paling gampang. Sholawat paling gampang. Ya. Makanya sholawat tuh kalau haid juga perempuan bisa baca sholawat sama Nabi. Kalau baca Al-Quran nggak boleh, haram. Ya, tapi kalau sholawat kapanpun dimanapun bisa. Ayo di toko-toko kita baca sholawat, ya, tempat kerja kita baca sholawat, perkumpulan kita baca sholawat. Kalau pengen hajat dikabulkan, ini amaliyah. Makanya ayo lazimkan terus sholawat kepada Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kumpulkanlah kami dan para pecinta kami di dalam surga Firdausmu bersama Nabi Muhammad. Golongkan kami menjadi para pecinta Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkan ke dalam hati kami cinta terhadap Rasulmu Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, Dim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Habib Alwi Al-Asghar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ikuti, dan mudah-mudahan kita memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi kita salat Isya dulu berjamaah, habis itu kan kita tahlil. Seperti biasa.